Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang saya tetapkan, kata Allah, untuk menunaikan puasa itu, yang saya wajibkan dengan turunnya ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka saya wajibkan puasanya sebulan, berlangsung bulannya disebut dengan Ramadan. Saya namai Ramadan, kata Allah, bukan sekedar menunjuk pada waktunya saja, tapi di bulan itu saya akan ampuni dosa-dosa hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama memaknai Ramadan berasal dari kata ramadha, yaitu panas yang sangat terik membakar. Kalau panasnya semakin membakar dan menghanguskan semua benda di sekitarannya sampai tidak menyisakan satu apapun, bahkan debunya pun berterbangan tidak tampak sekali bekasnya, maka tambahkan alif dan nun di ujung katanya untuk merubah pada bentuk superlatif, atau di ilmu nahwu disebut dengan sirah mubalaghah. Ramadha ditambah alif dan nun, maka katanya berubah menjadi Ramadan. Bulan ini disebut dengan Ramadan karena di bulan ini, kata para ulama, berpeluang Allah membakar hangus, menghabiskan, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan hamba tanpa kecuali. Pemaknaan ini yang disampaikan oleh para ulama bukan sekedar kalimat-kalimat biasa, tapi diambil berdasarkan keterangan Rasulullah SAW. Yang pertama, di hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 38, saat Nabi menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan, kalimat Ramadannya muncul lagi, man shama ramadhana. Padahal Nabi bisa mengatakan man shama imanan wa ihtisaban. Kenapa kalimat Ramadannya dimunculkan lagi? Untuk menegaskan makna di firman Allah bahwa di bulan ini ada peluang-peluang untuk diampuni semua dosa-dosa. Dari mana tahunya tafsirnya Ramadan mengampuni semua dosa? Lanjutkan hadisnya, imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan puasa karena Allah, yakin, bukan karena yang lain. Bukan karena ikut-ikutan orang puasa, saya ikut puasa. Bukan karena di jadwal puasa, saya puasa. Bukan karena ingin hanya sekedar ikut puasa, tapi karena Allah saya kerjakan. Wa ihtisaban. Lalu di sela-sela itu saya bermohon kepada Allah untuk memberikan pahala, dan ihtisaban seakar dengan kata muhasabah. Hasaba yuhasibu muhasabatan, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Keduanya berakal dari kata hisab. Hisab itu artinya menghitung, mengevaluasi. Jadi di situ Anda menghitung pahala. Yang mau menghitung pahala, kata Allah dalam lisan Nabi di hadis qudsi, Kitabus Siyam, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, sebelah kiri di kitabnya sebelah atas. Kalau Anda ingin menghitung pahala, kata Allah di hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, setiap pekerjaan anak Adam itu, semua amalannya dilipat gandakan, yudha'af min asyratin ila sab'imi'atin ajrin, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi standar amalan itu kalau dikerjakan, yang paling standar pahalanya 10. Dari mana Ustaz ini 10 kalimatnya? Hadis qudsi. Apakah ada di Quran? Ada. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. 10 itu bisa dikalikan 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun sampai dengan ke ujungnya. Jadi itu batas rendahnya 10. Ya, siapa yang mengerjakan kebaikan, batas pahala paling rendahnya 10. Sampai 700. Hadis qudsi ini berkesesuaian juga dengan firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-261. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, Allah memberikan gambaran orang yang infak beramal saleh, itu pahalanya bisa sampai 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak itu di jalan Allah, niatnya karena Allah, diumpamakan seperti menanam benih. Ya, kamatsali habbah, menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, setiap biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai menghasilkan 100 biji baru. Di 1 kali 7 kali 700, maka pahalanya itu antara 10 sampai 700. 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa Ramadan itu pahalanya ukurannya bukan 10 sampai 700 lagi, kata Allah, pahalanya sesuai dengan apa yang saya tetapkan, lebih daripada 700. Paling minimal wal hasanatu bi asyri amthaliha, kalikan lagi 10 kali lipat. Jadi kalau biasanya 10 kali 10 lagi, biasanya 700 kali 700 lagi. Anda infak sekarang 1000, nilainya kalikan 700. Anda infak Ramadan 700 kalikan 10 kali lipat lagi. Jadi kalau Anda ingin hitung-hitungan, kata Allah, silakan hitung. Baca Quran, satu hurufnya sekarang 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Anda baca di Ramadan kali 10 lagi. Jadi 100. Anda baca malam Jumat Ramadan surah Al-Kahf, ayo hitung setiap hurufnya, kalikan 100. Jadi kalau Anda pengen hitung-hitungan, silahkan, banyak pahalanya. Tapi ihtisab juga menghitung dosa yang pernah Anda kerjakan selama hidup. Dia ada orang yang saat masuk Ramadan ketika puasa, dia hitung-hitung dosanya. Ya Allah,
Saya yakin dalam setiap amalan kau berikan pahala. Tapi juga saya punya keyakinan dosa saya lebih banyak daripada kebaikan yang pernah saya kerjakan. Maka saya mohon ampuni dosa-dosa saya, Allah. Begitu Anda keluarkan kalimat tadi, air mata Anda kemudian keluar, hati Anda kemudian bergetar, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya sampai detik itu dia bermuhasabah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Nah, jadi kalau nanti sedang bermuhasabah, jangan cuma istighfar. Tapi diingat dosa apa yang pernah dikerjakan. Dosa pada orang tua, rinci satu-satu. Dosa pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami. Dosa ke anak-anak. Jangan-jangan anak-anak ini sekarang menjauh dari Allah. Maaf, malas-malasan sholat bukan karena malas, karena antum gak pernah ngajarin dulu. Antum tuh terlampau sibuk. Disekolahkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Baru setelah antum sepuh merasa menyesal. Jadi jangan salahkan anak dulu, antum marah-marahin anak. Kenapa susah sholat? Kenapa antum susah ngajarin dari dulu? Kenapa Anda tidak mencontohkan? Istighfari, 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 istighfari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat, dan puncaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda kemudian ingat-ingat sampai meneteskan air mata, itu semua dosa diampuni. Kalau sudah diampuni, maka Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat, dan yang kurang baik tadi akan dikembalikan, ditukar dengan yang lebih baik. Itu tandanya. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, diampuni nih, tobat, menetes air mata. Ketika diampuni, maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya dari yang tidak baik, dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik, sudah nggak mau. Ya maaf, menatap yang tidak baik, wah sudah nggak bisa. Sensitif matanya. Sensitif pada yang negatif, langsung pindah. Tapi pada kebaikan senang. Lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen iktikaf. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Kemarin Masya Allah saya di sini, kajian terbatas itu dengan teman-teman Pang, Anda bayangkan. Dan mereka hijrah. Lalu mereka rubah kalimatnya menjadi pengajian. Luar biasa, Pang, tambah ajian jadi pengajian. Di sekarang mereka berhijrah, Masya Allah luar biasa. Saya mau kasih tahu ya, anak Pang aja udah ikut pengajian. Masa antum yang bukan anak Pang gak ngaji? Ya, jadi sekarang pelaku maksiat sudah tobat. Kalau ada orang baik-baik jadi berubah maksiat, ada yang salah dalam dirinya. Ayo, orang-orang sudah jadi jujur. Masa yang jujur mau curang? Orang-orang sudah sabar. Orang-orang sudah sabar. Masa yang sabar mau marah-marah? Orang-orang sudah tawadu. Masa yang tawadu mau sombong? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa. Paham? Malamnya Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu bangkit di malam Ramadan, menunaikan salat dengan baik, di sela-sela salatnya ikhlas dia kerjakan saat salat, di sela-sela salat 2 rakaat berhenti ihtisaban. Dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya, bermohon pahala kepada Allah, lalu tobat dari dosa-dosanya. Dia katakan, perhatikan kalimat Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Sifatmu mengampuni semua dosa. Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Sekarang saksikan hamba memohon ampunan kepadamu. Engkau Maha Pengampun dan mencintai hamba-hambamu yang minta ampun. Sekarang mohon saksikan hamba minta ampun kepadamu. Minta. Begitu Anda mohonkan dengan khusyuk saat-saat tarawih itu, lalu Anda bermohon dengan benar, kata Nabi, seketika itu dosa Anda akan diampuni. Jadi kalau siang berbuat dosa selesai, kalau malam berbuat dosa diampuni, tinggal tidur. Begitu Anda istirahat, sudah nggak bawa dosa. Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma 2 saat tidur gelisah. 1 karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau memikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar, dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia. Saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertobat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Selevel Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Mulk, baca. Begitu Anda baca, demi Allah saya katakan, tidur tenang antum. Tenang. Kalau Anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya. Nikmat. Saking nikmatnya kan enggak bangun, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Selesai. Dan selesainya itu enak, sudah taubat, dosa diampuni, terus mau tidurnya baca doa, dapat pahala. Anda bayangkan, sebelum tidur taubat dosa diampuni, akan tidur baca doa, dapat pahala. Begitu meninggal dalam tidur, surga.
Ya, kenapa? Karena dosanya sudah tidak ada. Pahala dapat, ditampakkan oleh Allah. Jadi orang-orang itu saat nanti menjelang wafatnya, sakaratul maut, itu ditampakkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau ke masjid ditampakkan, kalau rajin baca Quran ditampakkan, kalau ahli maksiat ditampakkan maksiatnya. Baik, itulah yang disebut dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, kata Allah, di bulan ini berpeluang selama sebulan aku akan ampuni dosa-dosa. Melalui hadis tadi disampaikan, alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan ini begitu istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di pertemuan lalu kita sudah sampaikan tentang kebiasaan Nabi, dan kita sudah antarkan program Nabi sampai dengan Ramadan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya ataupun mengkajinya, juga demikian dengan menghafalkannya. Sekarang kita akan bahas satu rahasia yang saya janjikan di pertemuan lalu. Ada rahasia di ayat ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan. Dan orang yang bisa berinteraksi dengan benar seperti ini, maka Allah akan menjamin selepas Ramadan akan dipermudah oleh Allah urusan-urusannya, dan dibimbing langsung oleh ayat Al-Quran, dibimbing langsung oleh ayat-ayat Al-Quran yang dikajinya saat Ramadan itu. Bagaimana cara yang dimaksudkan? Itu yang coba kita akan tampilkan dalam bahasan malam hari ini. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kenyamanan dalam kita untuk mengkajinya, insyaAllah. Ya, boleh kita ikhlaskan niat kita dan jauhkan dari segala hal yang tidak ada kaitan dengan ta'lim, supaya ilmu bisa meresap dalam jiwa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان. Fokus. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kita akan berhenti sampai ayat ini. Nanti bagian kedua kita akan bahas ba'da isya. Saya mulai bagian pertama dulu. Fokus baik-baik. Di pertemuan lalu kita telah keluarkan cara berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita siapkan itu menjadi agenda yang kita kerjakan saat Ramadan nanti. Saya sudah sarankan kepada Anda, insya Allah Ramadan tahun ini kemungkinan besar akan 30 hari. Kemungkinan besar akan 30 hari. Nanti di penghujung kajian saya tunjukkan kepada Anda, insya Allah nanti berdasar hitungan hisab, dan kemungkinan juga akan berkesesuaian dengan ru'yat. Insya Allah tahun ini Ramadan di Indonesia tidak akan berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dengan izin Allah, semua akan bersamaan memulai Ramadan pada tanggal 1 Ramadan 1440 Hijrah. Ya. Dan bertepatan dengan hari yang sama, tidak akan beda. Harinya sama. Jadi tidak akan beda, termasuk bulan Masehinya, hari Masehinya akan sama, tidak akan beda. Karena ketinggian hilalnya sama. Berapa ketinggian hilalnya? Nanti bagian kedua, saat masuk kepada segmen kedua kita akan bahas. Ya. Nah, kemungkinan besar nanti kalau 30 hari Ramadannya bagi 3 bagian. 1, masih ingat? Perbanyak bacaan. Ya, dalam memperbanyak bacaan ini istilahnya disebut dengan apa? Qiraah. Ya, ingat ya, malu sama orang-orang soleh di zaman dulu. Imam Asy-Syafi'i bisa sehari 2 kali khatam, ya? Maka kita maksimalkan, ya, sedapat yang kita bisa. Saya sarankan 10 hari pertama selesaikan khatam Quran itu. Bagi ke dalam 3 juz kepada teman-teman, mesti beda. Walaupun sehari nyampe 3 juz, target 3 juz. Sehari itu Anda bacakan setiap sebelum sholat 15 menit. 15 menit sebelum sholat, setelah sholat. Perhitungannya begini, 1 juz saja, misal 148 ayat, 7 ayat Al-Fatihah, 141 ayat Al-Baqarah. Karena Al-Fatihah sudah kita hafal betul di dalam hati kita, hafal di dalam kepala. Jadi Al-Quran itu ada yang hafal di dalam kepala, ada yang hafal di luar kepala. Masih di luar. Nah, kebanyakan kan yang di luar kepala. Al-Fatihah karena di dalam kepala, maka hitungannya jadi ringan. Tambahkan Al-Baqarah 141, dibagi 5, dapatnya kurang lebih 28. Subuh 28, zuhur 28, asar 28, maghrib 28, isya 28. Supaya mudah dibagi 2 lagi. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Demikian sampai ke isya. 14 ayat itu lama 5 menit kita baca. Jadi kalau Anda bisa investasi 5 menit sebelum waktu sholat dan setelah waktu sholat, berarti Anda pertama,
Antum bisa qiraah, selesai khatam Al-Quran. 10 hari kedua, mulai tilawah. Tilawah. Al-Baqarah dulu, saya pengen Al-Fatihah dulu. Ada tawaran dari Al-Quran, Anda bisa mengerjakan tilawah dengan metode yang ini, begitu Anda kerjakan, Anda akan dijamin oleh Allah, akan dimudahkan hidup Anda setelah Ramadan. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu. Nah, bagaimana metode tilawahnya? Ini yang belum saya ajarkan, fokus. Perhatikan baik-baik. Ayatnya memberikan isyarat, di bulan Ramadan, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Hudan linnas. Hudan, jamak dari kata hidayah. Ini sering saya terangkan. Hidayah berarti petunjuk, bisa berarti solusi dari problem yang dihadapi. Mau kemana Pak? Saya mau ke MM misalnya. Jalannya, maka ditunjukkan. Kemana jalannya? Klik Al-Ihsan. Maka Google menunjukkan pada Anda. Hidayah. Berangkat. Berangkat sampai ke tujuan. Anda punya persoalan, konsultasi. Diberikan jalan. Begini caranya, begini. Itu hidayah. Petunjuk yang Allah turunkan, bisa lewat si fulan, bisa manusia, bisa alam-alam di sekitaran. Hidayah, bisa juga berarti jalan. Jalan. Yang dilalui, jalan yang dilewati, jalan yang kita dibutuhkan untuk mendapatkan akses termudah menuju apa yang ingin kita dapatkan. Nah, 3 hal ini, kalau Anda ingin gabungkan, ada petunjuk, ada solusi dari masalah, ada jalan yang menghubungkan pada tujuan. Kalau dijamakkan bentuknya, maka katanya berubah bentuk jamak. Hidayah menjadi hudan namanya. Hudan. Sekarang perhatikan. Kata Allah, saat saya turunkan Al-Quran itu, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu bukan bacaan semata, tapi di dalamnya ada banyak hidayah-hidayah untuk manusia. Dari Al-Fatihah itu sampai dengan An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sampai dengan An-Nas, itu semua hidayah isinya. Semua masalah hidup kita ada di situ petunjuknya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk di rumah tangga, ada di situ. Anda jalani petunjuk rumah tangga di situ, damai kehidupan rumah tangga Anda. Bukankah saat Anda akan menikah, di surat undangan Anda tuliskan ayat Quran? Ar-Rum tuh, Quran surah 30 ayat 21. Silakan cek sekarang dalam setiap undangan-undangan, pasti tertulis di situ. Firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 30 ayat 21. Cuman yang anehnya yang ngundang enggak baca ayatnya. Yang dikirim undangan suruh baca, yang ngundang enggak baca. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk bagaimana caranya samara, sakinah, mawadah dan rahmah, hanya menjadi nama. Anda perempuan pengen nikah, nama Anda Samara. Ke dalam hadis Nabi SAW. Nah makanya ketika Allah sampaikan, hey di bulan Ramadan ini saya turunkan Quran. Cuman kalian mesti sadar, Quran yang saya turunkan bukan cuma jadi bacaan, isinya petunjuk hidup. Jangan sampai ada yang baca Quran tapi nggak paham isinya. Maka di bulan Ramadan ini Allah langsung mendorong kita untuk bisa menelaah isi Al-Quran. Keluarkanlah isi-isi Al-Quran itu, pahami isinya dan terapkan dalam kehidupan. Maka manhaj yang ingin saya ajarkan pada kesempatan malam hari ini, kalau Anda ingin tilawah, coba keluarkan tema-tema yang Anda butuhkan, kemudian temukan ayat-ayatnya dan tilawah itu selama bulan Ramadan. Contoh, rumah tangga misalnya. Fokus, sudah berapa lama Anda jadi ayah? Sebelum ayah kan suami. Sebelum suami kan anak. Ya kan? Baik, dari anak lah balik. Anak, kemudian suami, ayah, jadi kakek. Sepuh. Dan akhirnya tinggal menunggu, masuk ke masa pikunnya, kemudian wafat. Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fase. Kadang-kadang ada orang sudah sampai ke fase yang keempat, gak pengen segera pikun, ke fase 2 lagi, balik lagi. Ya? Tenang Bu, gak akan saya bahas, tenang. Ya, lihat sini. Anda sudah jadi di mana posisinya? Contoh misalnya, ayo di rumah tangga, kan ada yang jadi anak. Pasti setiap kita yang hidup, pasti punya ayah, punya orang tua. Posisi Anda anak. Posisi Anda siapa? Suami. Posisi Anda apa? Ayah. Kesini sandingkan, istri, ibu, nenek. Ini gak usah dibahas ya.
Sampai sini dulu. Pertanyaan saya, selama Anda menjadi anak selama ini, pernahkah mengeluarkan tuntunan jadi anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran? Selama Anda menjadi suami sampai dengan maghrib kali ini, pernahkah mengeluarkan bimbingan dalam Al-Quran jadi suami seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Nabi tunjukkan? Mungkin di rumah tangga itu masalah nggak pernah tuntas, bukan antum kurang hebat. Karena antum nggak pernah belajar solusinya. Padahal masalah sederhana. Orang lain, mohon maaf, gelarnya nggak banyak-banyak amat seperti antum. S1 aja nggak lulus, nggak nyampe S1 mimpi aja nggak. SMA aja nggak kedapatan, sekolah sampai SMP. Berumah tangga, puluhan tahun normal-normal aja. Antum S1 lulus, S2 kumlot, S3 semua kumlot, gelar profesor. Masalah nggak pernah tuntas-tuntas. Di luar antum jadi juara, di dalam rumah masalah nggak pernah tuntas. Orang lulusan SMP cuma senyum, masalah selesai. Antum kuliah sampai 2 jam, masalah nggak tuntas. Apa yang salah? Coba dicek lagi. Kenapa tidak Anda kemudian bercita-cita Ramadan kali ini, saya akan keluarkan tentang tuntunan ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Maka yang perempuan, yang istri dan ibu, keluarkanlah ayat-ayat tentang menjadi istri dan ibu yang baik. Keluarkan ayatnya. 1, perempuan itu tugasnya apa? 2, ciri perempuan itu bagaimana? Ayatnya keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tilawahi. Begitu Anda selesaikan, koreksi. Ini yang belum saya dapatkan. Ini yang sudah saya hasilkan. Yang sudah istiqamah, yang belum pelajari kembali. Mohon bimbingan kepada Allah. Selesai Ramadan Anda praktekkan. Demi Allah saya katakan, rumah tangga Anda akan tenang. Kalau tidak percaya silakan. Lakukan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Antum yang kerja selama ini, kerja. Pertanyaan saya, pekerjaan antum diridhoi Allah apa enggak? Berkah enggak pekerjaan antum? Jangan-jangan selama ini kerja, tapi pekerjaannya menurut Allah enggak berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang cek antum kerja, pakaian nambah, kendaraan nambah. Tapi penambahan itu mendapatkan ridho Allah atau tidak? Jangan-jangan orang baru punya sepeda. Sepeda itu sudah mengantarkan dia ke masjid untuk sholat. Untuk ke majlis ilmu. Ya, belajar dengan baik. Selain dia juga bekerja. Tapi motor antum tuh. Mobil antum. Baru sekedar mengantarkan antum ke Taman Safari. Ke Ragunan. Ke Lembang. Ke Puncak. Ke mall, kondangan. Kapan antum memenuhi undangan Allah dengan mobil yang telah Allah berikan kepada antum itu? Itu pakaian-pakaian antum tuh. Orang yang pakaiannya biasa-biasa, dia pakai untuk tahajud malam harinya. Antum pesan sekarang, besok dipakai kondangan, dan itu disimpan lagi dalam lemari. Kapan Anda pakai ibadah? Dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya pernah katakan, jangan sampai ada satu helai pakaian pun pernah Anda gunakan, tapi belum pernah dipakai untuk ibadah. Itu berat nanti di hadapan Allah. Saya pernah ajarkan pada Anda, kalau punya titipan pakaian baru, Allah titipkan nih, pakai dulu untuk ibadah. Pakai sholat sunnah, wudu, pakai sholat sunnah, wudu, pakai. Begitu sujud mohon pada Allah, ya Allah jadikan pekerjaan pakaian ini berkah, jadikan untuk meringankan hisab saya di yaumil qiyamah. Jadi kalau Anda sudah tidak berurusan dengan pakaian itu lagi, Andanya sudah besar, pakaiannya sudah nggak muat lagi, maka ringan hisab Anda. Orang lain pakai, selesai urusan Anda dengan pakaian itu. Itu alas kaki Anda berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Kacamata yang Anda gunakan berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Jangan-jangan nggak ada keberkahan di situ. Harap-harap pengen menumpuk harta yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Kumpulin, tabungan miliaran, meninggal. Apa yang mau dipakai? Yang dimakan cuma segitu-gitu aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui pekerjaan kita terbebas dari segala hal yang tidak Allah inginkan? Turunkan ayat-ayat pekerjaan. Semua turunkan, apalagi ayo. Ayat-ayat jadi anak, ayat-ayat untuk belajar, ayat-ayat untuk bekerja. Itu kalau Anda praktekkan saat Ramadan, ambil 10 hari yang kedua, lalu keluarkan tujuan Anda, tuliskan temanya. Keluarkan ayat-ayatnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pelajari ini semua, dan insya Allah sempurna kehidupan Anda. Kalau sudah cukup dengan masalah ini, pindah ke ibadah. Misal, ada yang mau haji nanti. Kan biasanya, Ramadan selesai, Syawal. Zulqidah berangkat kan? Manasik berangkat. Dzulhijjah haji. Kenapa Anda tidak tilawahi ayat-ayat haji dari sekarang? Keluarkan ayat-ayat haji. Al-Baqarah, 196 sampai dengan 203. Petakan. Begitu sampai ke bulan haji, sudah siap Anda dengan semua makna ayat-ayat tadi. Tafsirnya munculkan. Ya, jadi saya sambil keluarkan, bisa. Saya akan bahas tentang tafsir rumah tangga. Membahas urusan rumah dan tangga. Saya keluarkan ayatnya. Yang harus Anda siapkan, mushafnya. Tambah dengan terjemah. Tambah dengan tafsir. Gak usah banyak-banyak. Yang ringan aja, bisa. Yang standar, tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau urusan sosial, tafsir Al-Maraghi misalnya. Kalau mau hukum, tafsir Al-Qurtubi misalnya. Kalau mau yang ringkas padat dari bahasanya, Al-Baydawi. Kalau mau lebih dalam, At-Tahrir wa Tanwir. Ada tafsir Asy-Sya'rawi. Tapi kalau Anda ingin padat, singkat, cari tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dari sekarang siapkan. Demi Allah saya katakan gak mahal Pak Bu. 315.000, 3 jilid. Untuk akhirat enggak. Bayangkan, 315.000 sampai ke akhirat. Anda ada isi pulsa 100.000 habis 15 hari.
Anda bayangkan, pulsa dunia Anda kumpul-kumpulkan, kenapa pulsa akhirat Anda tidak tanamkan dari sekarang? Jelas ya? Itu yang pakai bahasa Arab semua, 315.000. Kalau pakai terjemahan mungkin nambah dikit ya. Nah, supaya tidak salah paham, tambahkan. Apa yang ditambahkan? Keterangan ulama, carikan YouTube-nya. Belajar dari situ halaqah tafsir, Syekh Fulan tafsir Ibnu Katsir. Jadi Anda buka tafsirnya, kemudian lihat tayangannya, baca Qur'annya, tapi pada ayat-ayat yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Untuk yang anak, keluarkan ayat-ayat tentang anak. Untuk yang orang tua, keluarkan ayat-ayat orang tua. Kalau bisa tilawah, bikin program satu keluarga. Pak, Ma, insya Allah Ramadan kali ini kita belajar rumah tangga dulu yuk. Ayo, Bapak bahas rumah, Mama bahas tangga. Nyambung. Bapak belajar tentang ayat-ayat pekerjaan saja. Keluarkan, tanamkan. Kalau sudah begitu, insya Allah kehidupan rumah tangga kita, termasuk apa yang kita harapkan, bisa selesai dengan Al-Quran. Nanti ba'da Isya, saya akan bacakan cepat ayat-ayat yang mungkin Anda butuhkan. Dari mulai tahap yang paling rendah, sampai tahap yang paling tinggi. Saya akan bacakan dengan agak lambat, Anda boleh catatkan, atau nanti tayangan setelah ini, Anda bisa ambil tayangannya, Anda catatkan, dan ayat-ayat apa yang Anda akan tilawahi di saat bulan Ramadan nanti. Siap insya Allah? Baik, saya cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya, kita tunaikan salat Isya berjamaah, setelah itu kita masuk di bahasan yang selanjutnya insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang dalam hidup senantiasa ada kejadian yang membuat kita bisa mengambil hikmah lebih dalam. Malam hari ini suara boleh terputus, tapi kita mesti ingat satu saat nanti memang suara kita akan diputuskan sama sekali dari lisan kita saat datang di hadapan Allah di yaumil hisab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu nanti semua lisan itu akan dikunci. Tidak bisa bicara. Yang bicara itu tangan kita, kaki yang bersaksi, bahkan di al-zalzalah itu semua benda yang kita pijak, yang kita gunakan, itu yang bersaksi di hadapan Allah di yaumil akhir kelak. Idza zulzilatil ardu zalaha wa akhrajatil ardu qalaha wa qala al insanu. Nah, ayat keempatnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ya. Maka pada saat itu semua tempat yang kita pijak akan mengabarkan kepada Allah apa yang kita kerjakan di tempat-tempat itu. Jadi kalau di tempat itu Anda pernah bermaksiat, itu karpetnya bicara, lantainya bicara, mejanya bicara, penanya bicara. Tapi di tempat itu Anda pernah sholat, jangan khawatir. Kabelnya bicara, mic-nya bicara, karpetnya bicara. Semua tempat yang kita pijak, termasuk sandal yang Anda pijak, kendaraan yang Anda kenakan di malam hari ini, satu saat akan bersaksi. Karena itu saya seringkali tidak pernah bosan mengatakan, setiap ada titipan baru dari Allah, apapun itu, sekecil apapun, coba gunakan peluang untuk beribadah kepada Allah, apapun bentuknya. Kalau sudah dipakai ibadah, yang lainnya akan ringan insya Allah. Baik teman-teman sekalian, petunjuk dalam Al-Quran, jika Anda ingin bertilawah di bulan Ramadan khususnya, saat iman mulai kuat, saat semangat mengkaji agama mulai tinggi, maka coba arahkan semangat itu kepada hal yang lebih spesifik. Jangan sampai mengkaji sesuatu hanya sekedar paham tapi sulit diamalkan. Maka Al-Quran memberikan petunjuk dalam hal tilawah ini. Kalau Anda sudah qiraah, sudah berinteraksi dengan Quran dalam bacaan, maka beralih kepada pemahaman dan silahkan prioritaskan untuk membahas ayat-ayat, tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan yang sedang Anda jalani. Entah itu di rumah tangga, atau di pekerjaan, atau di kehidupan sosial, juga ayat-ayat yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada tatanan aplikatifnya misalnya. Ya, saya berikan gambaran dulu secara lengkapnya, tolong fokus baik-baik, karena kita tidak punya kesempatan untuk mengulang. Jadi, perhatikan ayatnya, kata Al-Quran, semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah, sampai dengan An-Nas, itu sifatnya hudan. Dari mulai surah yang pertama, Al-Fatihah, sampai surah 114 surah 30 juz, 6.236 ayat. Itu semuanya terkait dengan semua petunjuk kehidupan kita. Jadi kalau Anda butuh petunjuk, ada di situ. Petunjuk jadi anak yang baik, orang tua yang baik, kakek yang baik, pekerja yang baik, pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, hamba yang baik, ada semua. Solusi dari masalah yang kecil sampai yang paling kompleks ada semua. Jalan-jalan kebaikan ada. Jalan untuk bersedekah, jalan berinfak, jalan berderma, jalan berakhlak,
jalan menuju kebaikan, jalan menuju Allah, jalan menuju kesempurnaan hidup, ada semua di situ. Jalan, petunjuk, solusi ada. Karena itu kemudian kata Allah, saya berikan anugerah Al-Quran ini bukan untuk satu dua orang, tapi untuk An-Nas, semua manusia tanpa kecuali. Jadi Anda bayangkan ya, mohon maaf sekali, Anda bayangkan, semua manusia saja, kalau ada di antara semua manusia ini yang tidak beriman, tapi bernama manusia, dan dia mau mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Apalagi orang-orang beriman. Ini kata Quran, semua manusia saja, manusia. Kalau ada manusia tak beriman, mau mengkaji Quran, akan dapat petunjuk dari Quran. Dulu orang pernah menggali muminya Fir'aun. Begitu diteliti, Maurice Bissell. Neliti. Ini kok kayak ada kandungan garam. Dia belasan tahun neliti, belasan tahun neliti itu. Kata kawannya yang muslim, kamu belasan tahun cuma buat temukan garam aja di situ. Nih di Al-Quran sudah ada 15 abad sebelum kau gali. Dikasih mushaf Quran. Setelah itu apa komentarnya? Saya membuang waktu selama belasan tahun dengan sia-sia. Yang informasinya sudah dicantumkan di kitab ini 15 abad yang lalu. Lalu apa yang beliau katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mendapatkan manfaat kata Al-Quran, manusia yang belum beriman saja, menggali isi Al-Quran, bisa mendapatkan manfaat. Kalau Anda nggak percaya, SPOG non-Muslim, tunjukkan ayat-ayat Quran tentang bagaimana proses kelahiran bayi. Bagaimana tentang proses dalam kandungan. Dari kandungan sampai lahiran, sampai tentang ASI, sempurna 2 tahun, ada di Quran. Tunjukkan kepada mereka, 15 abad yang lalu, dari mana Nabi mendapatkan pengetahuan seperti itu. Ada semuanya. Jadi kalau ada orang mau menggali itu, akan dapat bagiannya. Karena itu, ini Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua manusia. Sebetulnya Allah melatih kita setiap hari supaya mendapatkan manfaat dari Quran. Bagaimana caranya? Kata Allah, saya berikan hidayah. Hudan ini saya paksa semua orang Islam mendapatkannya. Lewat apa? Lewat sholat. Sholat itu ciri iman yang pertama. Iman itu tanda pertama bagi orang takwa. Orang takwa disebut dengan muttaqin. Taqi satu orangnya. Muttaqin jamaknya. Iman kepada Allah yang tak nampak disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda iman pertama sholat, wa yuqimuna sholat. Digabungkan muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan wa yuqimuna sholat. Al-Baqarah ayat kedua didahului dengan kata hudan. Dalikal kitabu, Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Makanya ketika kita sholat, kan kita baca Quran. Silakan cek, nggak ada orang sholat nggak baca Al-Quran. Coba antum baca Al-Fatihah sehari. 10 kali atau 11 kali? 11. Yang 11 angkat tangan. Yang 10? 17. Jadi kalau 10 kali patut dipertanyakan. Kemungkinan besar sholat Isya dan Maghrib nggak sholat dia. Karena rumus sholat itu 2, 4, 4, 3, 4. 2-nya sholat subuh, ya kan? Zuhurnya 4, asar 4, 3 Maghrib, 4 Isya. 2 tambah 4, 6. Tambah 4, 10. Tambah 3, 13. Tambah 4, 17. 17 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Silakan cek. Dan hebatnya setiap 2 rakaat pertama pasti baca surat, Pak, Bu. Silakan, sholat mana yang gak baca surat di dalamnya? Surat Al-Fatihah kita baca semua rakaat, tapi kan 2 rakaat pertama semua baca surat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kan setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Zuhur 4, 2 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Nah, surat-surat yang dibaca itu pada awalnya bukan sekedar bacaan. Kalau untuk syarat sah sholat, sah sholatnya. Ya misalnya subuh, qul huwallahu lagi. Ya, zuhur, qul huwallahu lagi. Asar, qul huwallahu lagi. Sampai ikhlas banget gitu kan? Nah, Maghrib sampai Isya, qul huwallahu lagi. Itu sah sholatnya. Sah, memenuhi rukun dan syaratnya, sempurna dikerjakan kalau tanpa batal di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin dapat manfaat, bagaimana caranya? Dalam sholat itulah Anda seharusnya kalaupun mampu belajar. Bacakan ayat-ayat Al-Quran yang Anda butuhkan pada saat itu. Belajar, makanya belajar. Misal, Nabi Zakaria misalnya kan, dicontohkan oleh Allah, saya sering sampaikan, pernah belum mendapatkan keturunan, maka beliau sholat bermohon kepada Allah. Ayatnya abadi sifatnya. Ada di Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi Ayub pernah sakit, dia abadikan doanya di Quran. Quran surah 21 ayat 83-84. Nabi Yunus pernah kemudian disakiti sampai dilempar ke dalam perut ikan paus. Ada persaingan, ya sampai disingkirkan, disungkurkan ke dalam perut ikan paus. Doanya ada, doa diselamatkan dari tangan orang-orang jahil yang sifatnya bisa menyakiti. Ya, Quran surah 21 dari ayat 87-88-nya. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya, abadikan. Nah, kalau Anda perhatikan sholatnya orang-orang terdahulu, meneliti contoh dari Nabi, mengikuti contoh dari Nabi, bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu Anda sholat duhur misalnya, pekerjaan sedang sulit, belum terselesaikan, cari ayat-ayat kemudahan. Bacakan Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, ya, wada'na anka wizrak. Bacakan sampai dapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada orang-orang menjahili, bangun sholat malam, bacakan ayat-ayat tahajud. Al-Isra ayat 78 misalnya, dari ayat 79 sampai dengan 80-nya. Ya,
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu sujud minta, ya Allah berikan jalan keluar yang baik. Ya Allah berikan solusi yang terbaik. Ya Allah lindungi hamba darimu saja dari tangan orang-orang jahil. Minta, sujud minta dikabulkan. Jadi seperti itu caranya. Rumah tangga ada masalah, baca An-Nisa ayat 34 sampai 35. Minta solusi, minta solusi, minta solusi. Sujud minta, selesai masalah. Walaupun solusi belum turun, minimal hati kita tenang. Nah ini kan yang dibaca dari subuh sampai isya. An-Nas lagi, An-Nas lagi. Dal jinnati wan nas, dal jinnati wan nas. Ya malam mimpinya ketemu jin terus, wajar lah itu. Ini poinnya. Jadi ini kita keluarkan nih tilawah saat Ramadan. Tidak usah banyak-banyak, jangan semua topik harus dipahami. Kan Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua persoalan hidup. Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua masalah yang Anda hadapi, itu yang keluarkan solusinya. Jangan jauh-jauh. Masalah punya orang Anda yang pikirin. Ya kan? Baik, sekarang kita sambungkan. Nanti saya sebutkan satu-satu ya. Kita ambil misalnya tema, di sini ada keluarga. Di sini ada pekerjaan. Di sini ada masalah sosial. Dan yang lainnya. Ini konsepnya dulu ya, konsepnya. Targetnya apa? Setelah itu teliti ayat-ayatnya di Quran. Buka indeks. Kalau tidak tahu, tanyakan ustadz yang tahu. Orang yang pakar di bidangnya. Ya, pahami dengan baik, keluarkan ayatnya. Yang sakit, keluarkan ayat-ayat tentang kesembuhan. Khusus Ramadan minta kepada Allah. Minta. Malamnya bangun sujud minta. Minta solusi, minta obatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan ini, keluarkan ayatnya. Setelah itu, orang-orang tahu. Yang ini tadi mushaf. Bisa terjemah. Ada tafsirnya. Kalau bisa, antum carikan supaya tidak salah memahami sendiri, ada syarahnya atau yang menjelaskan. Antum bisa cari di YouTube atau di Google misalnya, atau tanyakan pada ustadz-ustadz, sekiranya antum bisa menanyakan maksud yang antum sulit untuk pahami. Jelas? Setelah itu, cari penjelasannya di hadis. Ini rahasianya. Hadis. Yang ini petunjuk umumnya, yang ini detil penjelasannya. Saya langsung referensikan kitab hadisnya. Cari kitab hadis namanya Al-Jami', boleh ditulis? Al-Jami', agak panjang ini ya, agak panjang. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami' As-Sahih, cek lagi, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Wasunanihi wa ayyamihi. Wasunanihi wa ayyamihi. Kalau terlampau panjang tulis aja Sahih Al-Bukhari. Kalau terlampau panjang tulis Sahih Al-Bukhari. Kalau kepanjangan Sahih Al-Bukhari. Baik. Baik. Jadi Sahih Al-Bukhari itu nama pendeknya. Nama panjangnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kitab yang komprehensif, mencakup banyak persoalan judul-judul, bersumber dari Nabi, isinya sahih, penjelasannya singkat, berisi keterangan Nabi dan kegiatan-kegiatan hariannya. Nanti di Al-Bukhari ini, teman-teman, ada 97 bab. Ya, 97 disebutnya oleh beliau kitab. 97 tema. Caranya begini, Anda bisa keluarkan dari sini dulu kalau mau. Kalau bingung saya mau bahas apa nih, beli dulu Al-Bukhari. Ya. Di sini keluarkan babnya. Misal, ada bab iman nomor 1. Iman. Ada bab ilmu nomor 2. Anda sering bertanya, Ustadz, iman saya seperti lift, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang naik kecepatannya rendah, turun kecepatannya tinggi, ya kan? Naik turun. Bagaimana caranya supaya saya kapsul? Naik, nggak turun. Maka di sini ada bab tentang iman. Di sini nanti ayat Qurannya langsung dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada ayat Qurannya plus hadisnya, berisi 57 hadis. 57 hadis. Jadi nanti ayat-ayat yang Anda baca, setiap baca ayat ada hadisnya, setiap baca ayat ada hadisnya. Kata Nabi, kalau Anda ingin meningkatkan iman, maka tingkatkan, kerjakan amal saleh. Al-imanu yazidu wa yantakis. Iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah, naik dengan mengerjakan ketaatan. Wa yantakisu bil maksiyah. Maka dia akan menurun saat orang mengerjakan maksiat. Nanti dirinci, pekerjaan apa yang bisa meningkatkan iman. Nanti muncul satu-satu. 1, 2, 3, 4 diterangkan lewat hadis. Sebelum hadis yang disebutkan, ada ayat Qurannya. Jelas ya? Dan yang paling dahsyat, nanti ada tingkatan disebutkan dengan bab halawatul iman. Bab tentang seorang yang sudah merasakan lezatnya iman. Kalau sudah mendapatkan nikmatnya iman, seakan-akan gak mau ketinggalan lagi.
Dulu mengejar salat fardu agak susah. Kalau sudah nikmat imannya, ketinggalan salat sunnah, gelisah. Dulu mau infak nunggu zakat. Sekarang kalau nggak ngasih sehari, rasanya nggak enak. Dulu baca Al-Quran susah. Susah. Tapi kalau sekarang nggak nyentuh Quran dalam sehari, rasanya tangan itu gemetaran. Ya, nyentuh aja. Lagi itu baca. Ada sesuatu yang indah gitu. Ini keluarkan. Bagi ilmu, kan Ramadan tuh sering kan? Ada kajian malamnya saat tarawih, ada ceramah, ada macam-macam. Kadang-kadang kalau antum rajin, yang dibahas itu aja. Cuman casingnya aja yang beda. Silahkan cek tentang makna puasa, hakikat puasa, hikmah puasa, pengertian takwa, siapa orang-orang mendapatkan takwa, kenapa tidak bertakwa, bagaimana cara orang keluar dari takwa, orang yang gagal puasa Ramadannya seperti seorang perempuan yang sedang menjahit merobek-robek kainnya. Tiap tahun ada lagi tuh. Kenapa antum tidak keluarkan versi keterangan ilmu dari Nabi? Ada semuanya di situ. Ayatnya muncul, hadisnya ada, keluarkan, dalami 10 hari kedua di bulan Ramadan. Jadi ayatnya ada, hadisnya jelas sampai terakhir. Ini nggak main-main ya. Antum yang di pemerintahan ada babul imarah. Antum yang di rumah sakit ada babul marid, bab tentang mengobati penyakit. Dari penyakit yang sederhana sampai penyakit yang paling kompleks. Sampai yang dokter-dokter sudah nyerah, itu ada keterangannya bagaimana cara mendekatnya kepada Allah. Bahkan ada sesuatu yang sangat indah isyaratnya. Saat orang mengatakan ini sudah mustahil, itu tanda dari Allah untuk meninggalkan semua manusia dan untuk mendekat kepada Allah. Disitulah tanda sayang Allah ingin diberikan langsung tanpa perantara. Ketika Anda mendapatkan amalan indah sekali. Bacakan, sembuh. Ya, persis seperti kepala suku yang tersengat kalajengking itu kan. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ya, ingat kepala suku di Arab. Sudah sekarat keadaannya. Dokter, tabib sudah angkat tangan semua. Lu bertemu dengan kalangan sahabat, dikatakan insya Allah. Dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca sembuh. Sekali baca, tanpa diulang, tanpa menggunakan apapun sembuh. Ya, bagaimana caranya bisa begitu? Karena sekarang banyak yang baca Al-Fatihah, penyakit gak sembuh-sembuh. Ya, itu masalahnya. Ya, turunkan 1, 2, 3, 4. Jadi, Anda cari kitab Sahih Al-Bukhari, cari yang terjemahan gak apa-apa. Ustadz, saya belum ada dananya untuk cari itu. Dari sekarang usaha, John. Masih sepekan. Masih ada sepekan ke Ramadan. Kalau memang tak mampu, antum download saja. Tidak usah semua babnya sesuai kebutuhan. Sekarang banyak. Di internet kan kalau Anda bisa melihat yang taat, kenapa cari yang maksiat-maksiat? Kalau Anda bisa cari pahala, kenapa mencari dosa? Kalau Anda bisa berselancar di internet, amal soleh, kenapa cari amal soleh? Ayo kumpulkan yang baik-baik. Koleksi hadis-hadis Nabi. Koleksi bacaan-bacaan Quran yang indah. Jadi saat Anda di jalan dengarkan murotal. Tapi kan saya naik Grab Ustaz, gak apa-apa. Yang nyopirkan dia. Yang buka Quran kan kita. Dengarkan murotalnya. Bacakan dan dengarkan keindahannya. Tenang ke hati kita. Jelas ya? Nah, sekarang saya coba bantu untuk membacakan beberapa ayat yang mungkin bisa jadi rujukan saat Anda ingin tilawah. Kalau ini boleh ditulis karena nggak ada singkatan. Nah, saya bacakan agak sedikit cepat, kalau tak mampu nanti silakan diulang kembali rekaman yang kita kaji pada malam hari ini. Bismillah. Saya mulai dengan topik rumah tangga dulu misalnya. Jika ada di antara Anda sudah menikah, kemudian istrinya dalam keadaan sedang mengandung misalnya, maka khusus Ramadan kali ini Anda bisa mengkaji topik-topik tertentu yang ayatnya diisyaratkan dalam Al-Quran. Satu, misal Anda bisa ambil dulu Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Demikian Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13. Tambahkan lagi, teruskan lagi Quran surah ke-7. Ini untuk doanya. Surah ke-7 ayat 189. Ayat 189. Hanya satu ayat ya, jangan teruskan 190. Hanya satu ayat di ayat 189-nya. Kemudian untuk memberi isyarat kelancaran dalam proses persalinannya ada di Quran surah 19 Maryam. Quran surah 19 Maryam. Sudah? Dari ayat 23 sampai 25 ini. Di situ saya tunjukkan bagaimana Maryam ketika merasakan rasa sakit sampai datang, sampai langsung dihibur oleh Allah, sampai ditunjukkan makanan-makanan yang memudahkan persalinan, minuman yang memudahkan persalinan, sampai doa-doa yang memudahkan dalam persalinan. Ya. Lanjut kemudian, jika ada yang berumah tangga, kemudian juga di Ramadan khusus ingin memohon keturunan. Bisa sudah berumah tangga, Allah belum berikan tanda-tanda keturunan karena sebab-sebab tertentu. Maka apa di antara amalannya? Satu, Quran surah 19 Maryam. Nanti tilawah maksud saya, coba kaji ayat-ayat itu. Quran surah 19, sudah? Dari ayat yang kedua sampai ayat 15. 15 itu sampai ada nanti terlahir Yahya. Quran surah ke-19 ayat kedua sampai ayat 15. Sudah? Kemudian amalkan itu nanti lewat salat malam dengan membacakan Quran surah ketiga Ali Imran
surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Nanti silahkan kaji ayat tilawahnya. Kemudian isi siang harinya di Ramadan dengan mengamalkan petunjuk Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ya, wa kanu yusari'una fil khairat. Mereka banyak berbuat kebaikan-kebaikan, sering berbagi. Jadi malamnya rajin salat, siangnya bersedekah. Ya. Sudah? Nah, tadi sudah tanda-tanda mengandung sudah ada, kemudian kelahiran. Saat lahir, tolong dikaji lagi Quran surah kedua ayat 233. Tilawah. Jadi kalau ada yang lahiran sekarang-sekarang, kan masuk mau Ramadan kan? Nah, itu nanti tugas pertamanya, kaji Quran surah kedua ayat 233. Itu nanti yang akan sangat menentukan tentang kekuatan bayinya, daya imunnya, dan pembagian tugas antara ayah dan ibu yang baru dikaruniai seorang anak. Kemudian lanjutkan. Bagi Anda yang ingin memberikan bekal kepada anak-anaknya dalam usia dini, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Kalau ingin Anda teruskan sampai ke pencarian ilmu, nih yang sedang belajar, anak-anak mahasiswa, teman-teman, ya, yang belajar, Anda coba dalami tilawah nih. Kalau Anda bisa dalami ini, insya Allah ada keterangan langsung isyarat dalam Quran, Anda akan dipercepat pengetahuannya oleh Allah, cepat paham, cepat ingat dan dimudahkan belajar Anda. Ya, ayatnya di sini setidaknya ada 3 sampai 4 ayat. Satu, Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 9 ayat 122. Yang kedua, Quran surah 58 ayat 11. Quran surah 58 ayat 11. Yang ketiga, Quran surah kedua. Ingat di akhir ayat, ingat akhir ayat 282. Di akhir ayatnya, jangan baca dari awal, akhir ayatnya. Akhir ayat 282. Yang terakhir, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Bacalah oleh antum sekalian 4 bagian ayat ini yang berbeda surah, silakan gabungkan tilawah itu, ya. Insya Allah akan ada perubahan. Setelah itu, kalau dalam kehidupan sosial banyak ayatnya. Saya ambil contoh salah satu Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 13. Quran surah 49 ayat 11 sampai 13. Masuk lagi bab rumah tangga. Awas, yang baru menikah, di awal pernikahan, sampai yang sudah berumah tangga, sampai yang sedang menata rumah tangga. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Tolong tilawah ya. Lanjut ke Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Lanjut ke Quran surah saya turunkan berdasar fungsinya, ya. Surah kedua ayat 168, itu laki-laki. Tambahkan Quran surah kedua ayat 172. Tambahkan Quran surah ke-7 ayat 96. Tambahkan Quran surah ke-51 ayat ke-22. Sudah? Baik. Kemudian lanjutannya Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Kalau sedang ada masalah, teruskan ke Quran surah ke-2 ayat 214. Detilnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian jawabannya di Quran surah ketiga ayat 142. Lalu solusi utamanya di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Sudah? Baik. Kalau ada yang ingin kemudian ini meningkatkan amalan untuk mengejar surga, ya. Jadi antum Ramadan khusus nih. Misalnya saya pengen berlatih jadi penghuni surga Firdaus selama Ramadan saja. Keluarkan amalan surga Firdaus. Tilawahi oleh Anda. Begitu 10 hari terakhir Anda maksimalkan amalannya. Kan 10 hari kedua tilawah. Begitu selesai, nanti selesai tilawah 10 hari terakhir saat itikaf praktekkan penghuni surga Firdaus seperti apa, ya. Nah, sekarang saya keluarkan tingkat surga yang pertama, misalnya surga bersama Nabi SAW. Ayat yang ada di Quran surah keempat, ayat 69, ayat 69, amalannya di Quran surah ketiga, ayat 31, keutamaannya di Quran surah 33, ayat ke-21, kemudian cirinya ada di Quran surah ke-48, ayat 29. Kalau mau ditambahkan surganya yang Firdaus, maka tambahkan Quran surah ke-23, ayat 1 sampai 9. 1 sampai 9. Nanti hari Sabtu saya akan ada kajian khusus menerangkan tentang penghuni surga-surga Firdaus, ya. Kemudian teruskan. Penghuni yang kedua yaitu tinggalnya di taman surga. Tamannya. Tempat termasuk tempat paling indah. Anda di komplek kan kalau dekat taman indah kan? Enak dia. Baik. Quran surah ke-51. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23.
Tilawahi, amalkan. Kalau Anda pengen punya komplek di surga, rumahnya yang seluas langit dan bumi, silakan. Mau maraton sampai ujung tuh, nggak nyampe-nyampe. Mau koprol sampai duluan gitu kan. Nah, itu ada di Quran surah ketiga, cuma 2 ayat. Ayat 133 sampai 134. Kalau Anda pengen surga, yang saat ke surga, semua nikmat baru dibayangkan udah ada. Langsung muncul. Jadi sudah terbayang, baru terbayang ada gitu. Misal Anda tadi misalnya ke Insan Mat kan, pengen pesan mie ayam tuh. Kehabisan misalnya. Ikut taklim nih. Kebayangnya mie ayam aja. Ngeliat Ustadz mie ayam gitu kan. Baik. Tiba-tiba wafat dia. Wafat dan qadarullah masuk surga. Begitu masuk surga yang ini, Allahu Akbar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk dia ingat lagi, mie ayam ya Allah. King, ada. Persis wa utubihi mutasyabiha, rasanya, nikmatnya dan sebagainya. Itu amalannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Quran surah kedua ayat 25. Kalau ingin dijaga jasadnya di alam kubur, mendapatkan penjagaan luar biasa, maka pelajari Quran surah ke-67. Pelajari. Kalau ingin diberikan kekuatan, kesabaran sampai karirnya meningkat, dari meniti dari awal sabar, ada tantangan, kalau jualan sampai sukses, kalau karir kedudukan sampai tinggi, sampai diberikan yang terbaik, pelajari Quran surah ke-12. 1 sampai terakhir. Surah ke-12 Yusuf. Ya, ayat 1 sampai ayat terakhir. Terakhir. Kalau Ramadan Anda ingin muhasabah, ingat-ingat wafat, ingat-ingat alam kubur, ingat-ingat mungkin wafatkan oleh Allah dalam keadaan Ramadan, boleh jadi. Maka pelajari 1 Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Yang kedua Quran surah ke-8 ayat ke-50. Yang ketiga Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai 172. Dan Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai 46. Di situ saya sandingkan 2 hal. Satu yang enak, yang kedua yang gak enak. Misal, yang enak sakaratul mautnya, yang nariknya lembut. Kan Allah manggilnya gini, maaf ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Pulangnya tenang, saking tenangnya, plak, meninggal aja. Pulang. Ada yang kedua, sambil dipukulin malaikat. Akhriju anfusakum, susah banget keluarnya, pukulin, depan belakang, dipukulin. Quran surah ke-8 ayat 50. Makanya nanti maksud saya, saat Anda menggali ayat tentang sakaratul maut, coba bacakan pengen yang mana, yang tenang atau yang gelisah. Nanti silahkan, kan pembuktiannya nanti. Bilang sekarang tenang, begitu meninggal gelisah. Kaji dulu ayatnya supaya Anda paham. Alam kubur, kaji supaya siap-siap. Malam pertama alam dunia punya persiapan. Malam pertama alam kubur apa persiapannya antum? Dari sekarang ketahui dulu. Nah, jelas sampai sini? Setelah antum jelas ayat-ayat yang tadi, coba sesuaikan dengan bab di Al-Bukhari, turunkan oleh antum semua. Kira-kira apa yang antum akan kaji? Saya sudah berikan apa yang saya mampu sampaikan. Nanti setelah itu tugas antum mengeluarkan. Dari sekarang pilih-pilih, bikin bab sendiri. Kalau belum tahu ayatnya, tanyakan. Tuliskan. Nanti pekan depan kan kita tanya jawab semuanya. Tidak ada materi. Antum sampaikan, tuliskan. Ini sudah ada bakal beberapa disampaikan. Tuliskan seperti ini. Nanti saya tunjukkan. Misal Ustaz, saya pengen bahas Ramadan tentang ini. Baik, catat ya yang bertanya tentang ini. Quran surat sekian, ayat sekian. Khusus Ramadan, antum bahas itu saja. Setelah menyelesaikan khataman Quran dalam 10 hari pertama. Nanti 10 hari ketiganya, kita akan maksimalkan dengan menghafal Quran insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Mudah-mudahan 10 hari bisa 30 juz. Ya, aminnya yang optimis. Amin. Paham ya? Baik, jadi ini rahasia yang pernah saya janjikan. Sekarang saya berikan informasi sebagai tambahan dan ini bahasan yang terakhir. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau Anda sudah siapkan agendanya, agenda sedekah, agenda baca Quran, agenda tilawah Quran, agenda menghafal Quran, agenda infak, agenda berbuat baik, maka faman syahida minkumus syahra. Kalau Anda sudah tahu dan sudah mengenali datangnya awal bulan Ramadan, maka silahkan tunaikan puasa itu dengan semua agenda yang sudah Anda siapkan. Indah Quran itu. Di Allah tidak meminta kita puasa tanpa punya agenda. Di Quran tuh nggak pengen Anda masuk Ramadan cuma puasa aja. Tungguin Ramadan. Begitu besok puasa, puasa. Malam taraweh, taraweh. Tapi nggak punya agenda. Makanya ayat-ayat puasa dibuka oleh Allah dengan penyiapan agenda dulu. Nih Qurannya, siapkan nanti saat Ramadan. Nih sedekahnya, apa yang kamu rencanakan? Berapa anggaran yang telah kamu siapkan untuk infak selama Ramadan? Nih doa, apa yang kamu siapkan, doa apa yang kamu akan baca saat Ramadan? Kajian apa yang kamu akan langsungkan? Kalau sudah semua direncanakan, faman syahida minkumus syahra. Siapa di antara Anda yang sudah mengetahui datangnya awal Ramadan, sudah tahu oh ini datang awalnya, siap puasa, falyasum. Maka semua agenda itu silahkan praktekkan dengan berpuasa. Masuk ke Ramadannya, tunaikan puasanya dan praktekkan agenda yang telah Anda rancang tadi. Jadi terukur kegiatan Anda dari awal sampai akhir Ramadan.
Anda akan tahu, bukan cuma ngitung, ini berapa hari sudah puasa, coret. Berapa hari lagi buka, sekian. Muncul di iklan, puasa 9 hari lagi. Iklan odol, iklan sarung, kan? 2 hari lagi, berubah lagi iklannya, ketupat, ya. Persoalannya dosa diampuni enggak? Itu. Pahala nambah enggak? Jangan-jangan yang disiapkan cuma kue aja. Kue, bikin. Kreativitas banyak. Kalengnya kongguan, isi ranggidang gitu kan? Allahu Akbar. Yuk, lihat sini. Ditambahkan ya. Fokus baik-baik. Awas, ini menjadi materi nanti yang terakhir kita sampaikan. Yang terkait Idul Fitri yang saya sampaikan saat itikaf. Perhatikan baik-baik. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dibuka dengan kalimat syahrul Ramadan, ditengahi dengan kalimat faman syahida minkum syahra. Siapa yang sudah menyaksikan, mengenali, mengetahui, nampak padanya syahrul Ramadan itu sudah datang. Ya, ingat baik-baik. Asy-syahru kembali kepada syahr Ramadan di awal ayat. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dibuang kata Ramadannya diganti dengan alif lam. Alif lam ini dikenal dengan alif lam at-ta'rif. Kalimat yang dimasuki alif lam at-ta'rif dikenal dengan ma'rifah, menunjuk kepada kata yang sudah diketahui. Faman syahida minkum syahra. Maka siapa di antara kalian yang sudah menyaksikan, mengetahui, mengenali datangnya bulan Ramadan yang dimaksudkan. Faliyasum, fa pakai fa, harfu tartib. Awas hati-hati. Harfu tartib juga termasuk harfu atfin bila hudud. Tartib artinya berurutan. Maka silahkan tunaikan puasa itu bersegera dengan berurutan. Sesuai hukum-hukumnya. Tertib tunaikan. Awas, waktu sahur, sahur. Waktu tarawih, tarawih. Jangan waktu tarawih, sahur. Waktu sahur, tidur. Ini jadi masalah. Nonton bola, menang, menangis. Kalah 2-0. Ya? Tungguin. Liverpool apa? Manchester City. Itu apa? Saya mau Juventus, udah juara. Ya? Gak ada faedahnya. Ramadan selesai, Ramadan bulan akhirat. Bola tidak akan mengantarkan Anda ke surga. Lebih baik main bola di surga daripada nonton bola di dunia. Ya, Anda mau main bola silahkan di surga, dikasih sebuah langit dan bumi. Ayo, kalau bisa golin. Kiper di bumi, jaga gawang di surga gitu kan, di langit. Nah, udahlah, dunia mah gampang. Dunia itu kecil. Kalau terlalu loba dengan urusan dunia, capek nanti pikiran Anda. Lebih baik pikirkan akhirat saja. Jelas ya? Nah, lakukan dengan tertib. Kemudian atfin bila hudud, cepat tanpa jeda. Jadi kalau sudah datang Ramadan, cepat siap-siap. Mau tarawih, cepat siap-siap. Cepat, kalau bisa nggak usah ada jeda. Yang dimaksud nggak usah ada jeda itu, jangan banyak memikirkan, jangan banyak menangguh-nangguhkan. Siap tarawih, siap-siap. Siap baca Quran, kan sudah ada agenda. Kalau sudah agenda, jangan dipotong dengan jeda-jeda yang lain. Saya siapkan baca Quran setelah tarawih, 20 menit baca Quran. Baca. Jangan diselang dengan yang lain. Diselang pakai yang lain, amalan tertunda. Ujung-ujung tidur, ketinggalan. Besok mau ganti, nggak sanggup lagi. Siapkan. Ada infak sekarang, disiapkan anggaran. Kan kita belajar kemarin. Ustadz saya cuma punya 300.000. Ramadan 30 hari, bagi 30, 10.000. Gimana Anda akan masukkan? Saya nggak mau riak, saya masukkan saat subuh saja. Begitu orang-orang belum banyak yang datang, saya masukkan. Saya pengen masukkan saat tarawih. Saya pengen masukkan, tidak ingin ke kotak infak, tapi langsung diberikan kepada fakir, yatim, dan sebagainya. Silakan. Setiap hari Anda tetapkan di mana tempat infaknya, jam berapa Anda berikan, begitu peluangnya ada, langsung masukkan. Ustadz saya pengen masukkan saat Al-Ihsan. Kan yang tarawih itu suka ada kotak jalan kan? Itu bukan mobil-mobilan. Oh. Masuk. Bukan. Ya, ada isinya, masukkan. Nggak ada program, cari yang lain. Paham ya? Siapkan. Fa. Nih, ini cuma huruf fa aja satu, tapi maknanya dalam. Jadi kalau sudah teragendakan, siapkan dengan baik, dengan tertib, jangan ditunda amalannya. Apalagi pahalanya berlipat. Cuman yang mau saya sampaikan ini, faman syahida. Allah tidak mengatakan faman hasiba, hisab, atau faman ra'a, ru'yat. Allah sampaikan faman syahida. Syahida itu kalau bahasa Indonesia sekarang ya diserap jadi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asalnya syahida. Syahida yashhadu, menyaksikan. Pertanyaan saya ketika Anda mengatakan saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah yang nampak oleh Anda pada saat itu? Tidak. Dalam salat Anda katakan asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Allahnya kelihatan tidak? Tidak. Belum kelihatan saat di dunia, tapi tanda-tandanya ada kan? Buktinya Anda yang diciptakan, buktinya di alam semesta ini, kekuasaannya nampak oleh kita, diperkenalkan oleh Allah sifatnya, pemeliharaannya yang membuktikan gak ada Tuhan lain selain Allah. Kata Allah, qul huwallahu ahad, Tuhan itu cuma satu. Kalau lebih daripada satu, kacau kehidupan di semesta. Tuhan nanti punya banyak pikiran.
Tuhan dua, Tuhan tiga. Setiap ada satu zat pasti punya pikiran. Bayangkan, jangankan Tuhan, Anda saja kalau 3 orang tidak akan bersepakat pada satu pilihan. Yang satu mengatakan kuning, kuning. Yang satu mengatakan hijau, satu mengatakan biru. Bagaimana kalau Tuhan lebih daripada satu? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Quran surah ke-21 ayat 22. Kalau di alam semesta banyak lebih dari satu Tuhan, kacau nanti alam semesta. Tuhan pertama mengatakan turunkan hujan. Yang kedua mengatakan jangan, cerah saja. Yang ketiga mengatakan halilintar, ribut sesama Tuhan. Peranglah, perang Tuhan. Kalau Tuhan berperang bagaimana dengan hambanya? Kebayang ya? Nah, jadi semua dibuktikan nampak. Nggak kelihatan fisiknya, nggak kelihatan zatnya saat di dunia, tapi sifatnya ditampakkan kepada kita untuk menunjukkan keunggulannya. Ini menunjukkan ada perbedaan antara Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk. Jadi Khalik itu harus lebih unggul. Kalau manusianya lemah, Tuhannya kuat. Kalau manusianya terlihat, Tuhannya jangan kelihatan. Untuk menunjukkan lebih hebat dibandingkan dengan yang ada. CCTV paling hebat itu kan yang nggak nampak. Kalau ketahuan bukan CCTV namanya. Jelas ya? Di semakin tak nampak tapi bisa melihat kita, semakin hebat namanya. Nanti di akhirat begitu dibuka ditampakkanlah semuanya. Kalau amal kita cukup, maka turunlah Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat wajahnya berbinar, bersinar gembira. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. Ada nanti yang bisa melihat dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah ya. Sekarang kita imani, kita yakini, laisa kamitslihi syai', jangan dibayangkan apa-apa. Kita beriman. Walaupun tak melihat langsung, tapi tanda-tandanya nampak, itu yang disebut dengan syahidah namanya. Jelas? Tak kelihatan, tapi bukti-bukti yang lain menunjukkan itu nampak. Jadi makna yang pertama syahidah. Yang kedua, makna syahidah yang kedua, langsung menyaksikan. Terlihat, ada, mengalami, kelihatan, nampak, dikenali. Contohnya di Quran surah kedua ayat 282. Orang yang terkait dengan pinjam-meminjam, utang piutang, jual beli, kata Allah hadirkan di antaranya 2 orang saksi. Syahidaini min rijalikum, fa illam yakuna rajulaini farajulun wahida. Ya, farajulun wa imra'atan, maka 1 laki-laki 2 perempuan. Disebut dengan syahidain dari kata syahid, asalnya dari kata syahidah. Jadi kalau Anda ingin misalnya ke notaris, ya, akte jual beli tanah, mesti ada saksi kata Quran. Yang menyaksikan. Bukankah saksi itu kemudian didefinisikan melihat, ya, atau mengetahui, atau mengenali, atau mendengar, atau merasakan. Maka baru disebut saksi. Ketika dia bisa melihat, menyaksikan, atau mengetahui, walaupun tidak melihat, menyaksikan, dia mengetahui, atau merasakan apa yang dimaksudkan. Maka dua-duanya berkumpul. Bisa langsung melihat apa yang terlihat kalau mampu dilihat, atau yang kedua, tak mampu melihat, tapi mengetahui dari tanda-tanda sekitaran bahwa dia telah wujud. Paham? 2 peristiwa ini, yang nampak langsung dan tak nampak, tapi buktinya nampak, itu dalam bahasa Arab disebut dengan syahadah. Kata kerjanya disebut dengan syahidah. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Lihat sini. Nih, kalau mau menerjemahkan. Faman syahida minkumus syahra. Maka jika ada di antara Anda, lihat sini, yang mengetahui datangnya bulan Ramadan itu. Lewat mana datangnya? Ada yang melihat langsung. Tuh, nampak tandanya. Lihat. Kelihatan, hilalnya nampak. Mana hilalnya? Kok nggak kelihatan? Itu tuh yang lagi tidur. Security tidur namanya hilal, gitu kan? Bukan yang itu, tapi yang di atas sana. Begitu melihat sesuatu tampak kemudian diamati awal hilal Ramadan, nanti saya terangkan apa itu hilal. Begitu sudah kelihatan, maka penglihatan secara langsung itu nampak disebut dengan ru'yah namanya. Maka muncul istilah ru'yatul hilal. Ru'yat. Awas, ada ru'yah itu beda. Kalau ru'yah melihat dalam mimpi. Ru'yat kelihatan langsung bendanya. Jelas ya? Dari ra'a, yang waru'yatan, waru'yaan. Kedua, waduh, nggak kelihatan, nggak nampak. Tapi buktinya wujud. Ada buktinya. Dari perhitungan, dari fenomena alam, dari pergantian, dari gerakan-gerakan bumi, perhitungannya sudah lain, fenomena alamnya sudah berubah, dan seterusnya. Maka ini dirubah kalimat jadi ru'yat menjadi qaddara yuqaddiru takdiran atau hasiba yahsabu hisaban. Dikenal dengan nama takdiriyah atau hisabiyah, hisab. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Maka dari sini ada 2 pendekatan yang dikenalkan oleh para ulama untuk mengetahui awal tibanya Ramadan. Yang pertama melihat langsung disebut dengan ru'yat, yang kedua melalui perhitungan penetapannya disebut dengan hisab. Duanya tak terpisahkan. Untuk menghisab butuh data ru'yat, untuk meru'yat butuh data hisab. Dari mana tahunya untuk meru'yat butuh data hisab dan untuk menghisab butuh data ru'yat? Ini yang nanti coba saya terjemahkan dengan cara yang sangat mudah. Selebihnya tanyakan pada pakar-pakarnya, saya menerangkan secara apa yang mungkin mudah untuk kita pahami. Sekarang lihat baik-baik. Bismillah. Nulis sendiri, ngapus sendiri, terangkan sendiri. Penghapus jatuh, ambil sendiri. Luar biasa. Masya Allah. Cuman datang, ngelihat, nulis, masuk surga lagi.
Luar biasa jamaah malam ini. Allahu Akbar. Lihat sini. Satu. Ya apa? Ini apa? Gambar matahari. Ini apa? Hah? Ini apa? Lingkaran. Lingkaran kecil. Lingkaran. Sudah. Dianggap bulan. Apa ini? Bukan, anggap bulan. Ini apa? Lingkaran. Anggap saja bumi. Bumi berotasi, ya kan? Ini planet, dari bumi ada bulan, kemudian ini matahari. Semua benda-benda kemudian mengelilingi matahari, dan matahari juga kemudian berputar di porosnya masing-masing. Terus di galaksi kenal dengan Bima Sakti. Ya, sekarang sudah ada pembahasan sampai ke black hole. Sekarang sudah ada di beberapa benua dengan menggunakan pendekatan 8 teleskop. Itu bisa meneropong untuk mengamati sampai ke black hole, lubang hitam. Nanti ada kajian lebih dalam lagi, kita tidak masuk ke dalamnya, mungkin di episode yang berbeda ya. Lihat sini. Ikan rotasi bumi menentukan siang malam kan? Dan dia berputar kan? Baik, bulan juga berputar, terus mengelilingi matahari, terjadi perputaran-perputaran. Secara cepat saja. Ini saya bikin garis horizon. Titik nol. Nah, secara cepat, setiap berputar tanggal 1 awal bulan, sampai dengan ke tanggal 29, maka setiap tanggal 29, hikmahnya, di bulan Hijriah, bukan Masehi. Setiap tanggal 29 di bulan Hijriah, itu posisi matahari, bulan, dan bumi akan sejajar. Posisinya sejajar, satu garis yang sama. Kumpul. Ya. Jadi kalau misalnya dari awal kelihatan sabit, pertengahan jadi kelihatan bulat kan? Beredar lagi terus. Jadi gampang orang Arab dulu kalau pengen lihat bulan, oh tengah-tengah nih. Kalau sudah tengah-tengah berarti kelihatan bulat. Ya, berarti itu hari pasti tanggal 13, 14, 15. Nah, setiap tanggal 29 bulan Hijrah, akhir bulan, itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis, kumpul semuanya. Kumpul di satu tempat disebut dengan ijtima namanya. Ijtima. Ijtima. Ulama kumpul di satu tempat, ijtima ulama. Matahari, bulan, bumi kumpul di satu tempat, satu garis yang sama, disebut dengan ijtima. Bahasa ilmiahnya disebut dengan konjungsi namanya. Konjungsi, bukan konjungsi bahasa Indonesia, disambung ya. Konjungsi. Ini terjadi setiap tanggal berapa? 29. Bulannya bukan Masehi tapi Hijriah. Ingat, bukan Masehi tapi apa? Hijriah. Setiap tanggal 29 maka akan terjadi posisi seperti ini. Fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Kalau sudah terjadi ijtima setiap tanggal 29 di akhir setiap bulan Hijriah, ini menandakan bulan itu akan berakhir masanya. Harinya akan berakhir, bulannya akan berakhir. Besoknya akan masuk kepada hari yang baru di bulan yang baru. Jadi kalau sudah masuk ke fase tanggal 29 Hijrah, ada ijtima matahari, bulan, dan bumi, ini menunjukkan posisi itu sudah di akhir hari di bulan yang dimaksudkan. Misal, sekarang kita ada di bulan apa? Sya'ban. Sya'ban bulan ke-7 atau ke-6? 8. Sya'ban. Nah, antum masuk misalnya tanggal 29 Sya'ban. Sekarang 29 Sya'ban insya Allah akan bertepatan dengan tanggal 5 Mei. 5 Mei 2019. Fokus. 5 Mei 2019, 29 Sya'ban, maka posisi matahari, bulan, dan bintang nanti akan berada di satu garis sejajar. Ya, ini posisi disebut ijtima, konjungsi, tanggal 29 Hijrah berada di satu garis yang sama. Dari horizon itu nampak. Ini titik 0 derajat. Nah, saat ijtima ini, kalau ijtimanya terjadi, peristiwa ini, sebelum maghrib, kan nanti matahari bergeser kan, ke barat. Ya, mau tenggelam kan? Matahari tenggelam saat akan ke maghrib kan? Tenggelam. Bukankah nanti saat matahari tenggelam, bulannya naik? Ya kan? Nah, nanti tenggelamnya mengikuti matahari kan belakangan? Matahari tenggelam duluan, baru bulan kan? Baik. Jadi saat ini tenggelam, ke bawah. Ini garis pantai misalnya, horizonnya kita lihat, matahari mulai tenggelam. Makanya banyak orang melihat ke pantai. Ya, turun, tenggelam matahari sampai ke sini. Tiba-tiba, baru bulan kemudian menyusul. Saat matahari tenggelam, bulannya kemudian nampak. Turun, tersisa sedikit di sini. Kan berputar kan? Saat matahari turun, bulannya nampak kelihatan dari sini, tinggal segini lagi. Kalau kita naikkan ke atas seperti ini. Nampak? Ini yang disebut dengan hilal. Seperti sabit. Jadi kalau Anda turunkan seperti ini, bentuknya seperti sabit. Kadang-kadang tipis segini. Kadang-kadang kalau ngelihatnya dari sini, bisa berbentuk seperti ini.
Cahaya ini disebut dengan hilal. Di saat mataharinya kemudian tenggelam, tanggal 29 di barat, turun, kelihatan sebagian dari bulannya, nampak sedikit kelihatan, itu yang disebut dengan hilal namanya. Itu pertanda hari baru telah masuk, waktunya masuk, bulannya berakhir, datanglah bulan baru. Nah teman-teman, untuk Syakban tahun ini, 1440 Hijrah, peristiwanya terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 2019. Ijtima ini terjadi pada jam 5 pagi, lewat 48 menit, 25 detik. Jam 5 lewat 48 lewat 25. Terjadilah ijtima ini. Nah selama jam 5 sampai dengan jam 6 kan matahari bergeser ke barat. Ya kan? Setiap sekian derajat naik, turun sampai dengan ke barat. Begitu turun bulannya nampak. Saat matahari turun ini, itu ketinggian bulannya sudah di atas 2 derajat. Ketinggiannya sudah 5 derajat, 48 menit, 20 detik. Plus 5, 48, 20 detik. Kalau sudah di atas 0 derajat, apalagi di atas 2 derajat, nah, pemerintah sudah menetapkan, mohon maaf, dataran pemerintah itu 2 derajat. Jadi kalau sudah 2 derajat, itu bisa dipastikan besoknya menurut kalender pemerintah, itu akan terjadi bulan Ramadan. Kalau di bawah 2 derajat, itu insya Allah digenapkan bilangan bulan Syakbannya di 30, kemudian selanjutnya baru lusanya puasa Ramadan. Tahun ini Alhamdulillah, posisi hilalnya 5 derajat di atas ufuk. Karena 5 derajat, yang ru'yat pasti kelihatan insya Allah. Yang hisab mah nggak mikirin, asal udah di atas 0, besoknya Ramadan. Karena yang hisab prinsipnya di atas 0, yang penting di atas 0, mau 1 derajat, mau 2 derajat, mau 3 derajat, yang penting di atas 1, sudah pindah waktu. Apa prinsipnya? Prinsipnya pindah. Contoh. Ini Anda bisa paham kenapa banyak orang berselisih. Ini jam. Ini jam 12.00. Paham? Ini jam 6. Di sini ada jam misalnya 3, di sini jam 9. Lihat sini. Ini jarum jam yang pendek. Ini yang panjang. Tengah malam jam 00, jam menunjukkan jam 00 lewat 1 detik. 00,1 detik. Pertanyaan saya, sudah pindah waktu belum? Kalau sekarang misalnya hari Kamis, tengah malam 00 lewat 1 detik, berarti sudah pindah waktu hari apa? Jumat. Saya nggak bicara maghrib dulu ya, saya bicara jam 00. Tapi kan masalahnya, angkanya dari jauh nggak kelihatan jarum jamnya tuh, nggak pindah. Dia orang kalau punya jam digital, udah pindah waktu nih. Tapi kalau orang ngelihat jarum jam, belum pindah tuh, masih di 00. Makanya yang ru'yat, yang ngelihat, itu nggak nampak perpindahannya. Tapi yang punya jam digital, udah pindah nih. Ini yang menyebabkan orang hisab mengatakan sudah pindah waktu. Walaupun hilalnya nggak kelihatan, tapi waktunya udah pindah. Paham? Kata orang ru'yat, kan belum kelihatan pindah, masih di 12. Dia baru nampak kalau jam panjangnya ini udah lewat nih. Ke 2 detik, ke 2 menit, ke 5 menit. Kalau jam panjangnya udah miring begini, baru nampak, tuh udah pindah. Paham? Nah ini yang menyebabkan seringkali sudah kumpul ulama-ulama satu terakhir di Turki, ada konferensi ulama, ditetapkan di sana batas kelihatan itu 5 derajat. 5 derajat baru nampak. Oleh pemerintah kita diambil pertengahan untuk menengahi antara aliran hisab dengan ru'yat, ambillah 2. Jadi kalau Anda kemudian ada di atas 2 bisa nampak, ini ukuran dari pemerintah kita. Alhamdulillah sekarang ini posisi bulan hilalnya itu hilalnya di 5 derajat. Jadi yang ru'yat tidak ada masalah, yang hisab pun tidak ada masalah. Insya Allah teman-teman, kita akan bersamaan menunaikan Ramadannya. Tanggal 5 Mei-nya terjadi ijtima, maghribnya akan diputuskan, kelihatan hilalnya, dan malamnya akan dimulai tarawih. Jadi puasanya akan dimulai 1 Ramadan tanggal 6 Mei tahun 2019. Insya Allah tidak akan ada perubahan di tahun ini. Insya Allah. Ya, jelas sampai sini? Ini kalau menggunakan hisab dengan ru'yat mengacu pada Al-Quran. Kecuali kalau pakai metode lain. Ramadan akan ditetapkan besok. Kenapa? Berdasarkan mimpi Abah tadi malam masih tahu. Jelas ya? Nah, Ustadz, kalau hisab bertemu dengan ru'yat, mana yang didahulukan? Teman-teman, dua-duanya tidak terpisahkan. Hisab dengan ru'yat itu satu kesatuan. Tidak mungkin orang meru'yat kalau nggak tahu data hisab. Dan tidak mungkin orang menghisab kalau tidak pernah mengeluarkan data ru'yat. Jadi jangan saling mencela. Kalau ada yang pakai hisab seperti di Eropa untuk memudahkan, silahkan. Kalau ada yang pakai ru'yat, nggak ada masalah, jangan saling mencela. Paham ya? Awas hati-hati. Karena nanti ada aliran yang ru'yat saja, ada yang hisab saja. Ini aliran juga, menurut saya, perlu dipertemukan dengan baik. Ya, awas hati-hati. Ada yang tidak menerima hisab sama sekali. Saya pengennya ru'yat saja. Nah, kalau begitu Anda harus konsisten. Apa konsistensinya? Dalam waktu sholat pun Anda terapkan ru'yat. Karena hadis sholat itu sama persis substansinya dengan hadis-hadis tentang ru'yat puasa. Kata Nabi, waktu zuhur itu kalau matahari tergelincir, bayangan Anda sudah tingginya sama dengan tinggi Anda. Maka dicontohkan kemudian nombak tongkat ditempelkan ke tanah. Ya begitu sudah ditajamkan ke tanah, lihat bayangannya. Kalau bayangan sudah sama dengan tongkat, baru kemudian sholat duhur. Semakin turun asar, semakin kecil maghrib, semakin hilang isya. Pertanyaan saya, siapa yang sekarang menentukan sholat dengan menggunakan bayangan tongkat? Ayo. Ada yang kalau mau sholat menanam tongkat di luar, tanam, kelihatan, oi, ada, siap, ada, nggak ada.
Siapa yang mengarahkan Anda untuk sampai hitungan sekarang menggunakan angka? Sekarang kan pertanyaannya bukan berapa bayangannya, jam berapa sekarang? Apakah sudah zuhur? Apakah sudah isya? Silakan tanya. Kan sekarang patokannya orang melihat subuh bukan keluar melihat fajar kan? Tapi melihat apa? Melihat angka jam. Sudah masuk belum? Itu hisab namanya. Jadi kalau sholat aja yang tiap hari Anda menggunakan hisab, kenapa saat Ramadan Anda ribut-ribut? Itu dalil yang hisab. Ru'yat gak ada masalah. Kalau pengen lihat silakan langsung lihat. Lihat, kelihatan, laksanakan. Tak nampak, ingin genapkan, silakan genapkan bilangan Sya'ban jadi 30 hari. Atau Ramadan nanti jadi 30 hari. Paham? Jadi jangan ada keributan-keributan. Semua ru'yat benar, hisab benar. Yang salah, yang tidak puasa. Ya, paham? Terakhir, insya Allah, untuk lebarannya pun, akhir Ramadannya, insya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah rahmati kita, tahun ini pun, insya Allah, kalau melihat kepada pola-pola ini, tidak akan terjadi perbedaan. Jadi kita akan mengawali Ramadan di waktu yang sama, satu Ramadan bersamaan dengan 6 Mei 2019, dan kita pun insya Allah akan mengawali lebaran kita Idul Fitri di waktu yang sama. Tahun ini, lebarannya Idul Fitrinya tidak akan berbeda, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya akan dilangsungkan tanggal 1 Syawal. Ya, 1440 Hijrah, bersamaan dengan tanggal 5 Juni. Saya ulang, 5 Juni tahun 2019 Masehi. Karena ijtima'nya penanda akhir bulan itu berlangsung tanggal 3 Juni. Cuman 3 Juni ini, 3 Juni hari Senin itu, 3 Juni, itu ijtima'nya sore. Sore, jam 5 sore, jam 17. Sehingga karena jaraknya ke maghrib semakin dekat, ya semakin dekat, ketinggian derajatnya masih di bawah ufuk. Masih di bawah minus 0 derajat. Ya, minus 0 derajat. Minus kalau saya tidak keliru itu, minus 16,6. Ya, minus 0 derajat, 16 menit, 6 detik. Masih di bawah ufuk. Karena masih di bawah ufuk, yang hisab tidak akan menetapkan, yang ru'yat pun tidak akan kelihatan. Kalau kelihatan ajaib. Ajaib itu. Nggak nampak. Maka karena tidak nampak dan terhitungnya masih di bawah ufuk, akan digenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Baru lusanya ditetapkan kemudian menjadi awal bulan Syawal. 1440 Hijrah. Jadi insya Allah Idul Fitrinya kita tanggal berapa? 1 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan 5 Juni tahun 2019 Masehi. Jelas di sini? Baik. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita di malam hari ini. Untuk bulan depan, insya Allah kita akan masuk teman-teman sekalian. Ya bulan depan, karena kajian kita nanti bulan depan. Ya kajian terakhir menjelang Ramadan. Itu insya Allah semuanya berisi dialog, tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa maksimalkan. Tolong siapkan selama sepekan apa yang nanti akan Anda tanyakan. Yang sudah ada akan direct up. Cuman saya tadi saat di Kelapa Gading, saya berjanji malam ini membacakan satu pertanyaan yang disampaikan tadi di Kelapa Gading yang belum sempat saya jawab. Ya, saya mohon izin satu saja. Ini masih ada di kantong saya. Ini untuk menepati janji. Sambil ini saya yang beda lah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, akhir-akhir ini ayah saya mulai mengikuti Islam liberal. Berikan saya solusi Ustaz agar bisa mengingatkan ayah saya bahwa beliau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya koreksi, tidak ada Islam liberal. Tidak ada Islam liberal. Yang ada muslimnya yang liberal. Islamnya tetap tidak berubah. Di ini ada orang yang sengaja menambahkan istilah-istilah pada Islam sehingga Islam itu terasa terkotak-kotak. Banyak sektenya. Padahal Islam itu satu. Gak ada aliran-aliran yang bisa disematkan. Sekarang datang orang-orang melekatkan pada Islam. Islam itu sudah kalimatnya jam'un. Ya, kalimat bentuk sempurna. Kamilun syamilun. Iza zida intakasa. Iza nuqisa fantakas. Kalau ditambahkan kalimat lain menjadi berkurang maknanya. Kalau dikurangi hilang maknanya. Islam itu ya Islam. Apa makna Islam? Dijelaskan oleh Nabi. Antasyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah tuqima salat utiya zakat tasum Ramadan tahujul bait istata ilaihi sabila. Selesai. Itu Islam. Lalu ada orang nambah-nambah. Islam inklusif, terbuka. Islam eksklusif. Islam liberal. Islam plural. Islam macam-macam. Ini ingin menandakan bahwa mengesankan di Islam itu ada perpecahan dan terkotak-kotak. Jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Ya, jadi tidak ada Islam liberal. Yang ada itu apa? Muslimnya. Orangnya yang mengaku muslim tapi punya pemikiran liberal. Sehingga pemikiran itu seakan-akan disematkan kepada Islamnya. Padahal di Islam tidak ada begitu. Nah, pertama saya ingin katakan, aliran liberal ini aliran yang terlambat lahir di bumi. Sekarang. Dia orang-orang telat. Kenapa? Karena zaman Nabi pun yang punya pikiran liberal sudah ada dan sudah ada ayat turun. Sudah ada ayat turun. Nih. Zaman Nabi ada seorang Yahudi. Namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf ini seorang Yahudi punya pemikiran liberal. Bahkan ini ada kesan-kesan pluralisme agama. Bukan pluralitas, pluralisme. Jadi orang Yahudi masuk Islam termasuk tokoh, tapi seringkali pergi ke sinagog dan suka baca Taurat. Ketika datang sahabat mengingatkan, kamu ini kan sudah muslim, kenapa baca-baca itu? Dan sering pergi ke sana. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Kata Ka'ab bin al-Ashraf, Taurat dan Quran itu kan sama-sama wahyu Allah. Bukankah Taurat dikirimkan kepada Musa Nabi? Al-Quran dikirimkan kepada Muhammad SAW, beliau Nabi? Dua-duanya kan wahyu Allah, kenapa sih dilarang? Jadi kalau saya baca ini, baca itu, sama-sama wahyu. Ini pemikirannya sudah pemikiran plural.
Datang, kadang ke sinagog, balik, baca ini, baca itu. Dan menyamakan semua agama sama. Sama aja Taurat dengan Quran. Sama aja Risalah Musa dengan Muhammad. Ya, padahal dalam hakikat Al-Quran ada keterangan, ada sesuatu yang dirubah di dalamnya. Maka dilaporkanlah kepada Nabi perilaku Ka'ab bin al-Ashraf ini. Begitu dilaporkan kepada Nabi, turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, kalau sudah menyatakan masuk Islam, sudah beriman, maka masuklah kepada Islam dengan kafah. Jangan campur adukan ajaran Islam dengan yang lain-lain. Jangan bawa pemikiran kamu untuk menyimpulkan satu ajaran dalam Islam. Maka keluar kalimat Nabi yang sangat populer. Laukana Musa hayyan. Kalaulah Musa masih hidup sekarang, dia akan meninggalkan ajaran yang dulu dan masuk kepada mengikuti ajaran saya. Karena ajaran Islam penyempurna. Datang dengan risalah yang terakhir, menyempurnakan yang sebelumnya, maka yang sebelumnya diikutkan kepada yang sudah ada. Saya tanya pada Anda, kalau Anda punya rangkuman-rangkuman isi buku, kemudian dibawakan edisi yang paling lengkap. Paling lengkap, apakah Anda yang baca yang tipis atau Anda baca yang lengkap? Yang tipis ini ada yang lengkap atau tidak? Ada. Makanya orang sering mencari edisi yang paling sempurna. Revisi, edisi paling sempurna. Quran gak ada revisi lagi. Semua ajaran di masa lalu sampai ke Nabi Adam, itu ada dalam Al-Quran. Karena itu kalau ada Nabi-Nabi, kata Nabi Muhammad SAW masih hidup termasuk Musa, tentu dia akan ikut kepada saya dan mengikuti syariat saya. Maka merah padam muka Nabi untuk menunjukkan kekesalan beliau, dan meminta kepada Ka'ab bin Ashraf untuk taubat dengan turunnya ayat tadi. Jadi tokoh utama di zaman Nabi yang hadir kemudian membawa aliran liberal dan pluralisme itu ada seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Turun ayat, dihentikan ajarannya, dikembalikan kepada Quran. Diminta semua orang taubat, kembalilah kemudian kepada ajaran yang benar. Setelah semuanya benar, muncul lagi orang sekarang. Jadi pertanyaan. Ini hati-hati pada aliran-aliran semacam ini, ya. Jika ada yang mengatakan bertentangan dengan hukum Al-Quran atau hadis, hati-hati. Jangan banyak energi untuk mengikuti kata Quran sederhana, Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Al-Kitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah itu sering diingkari. Ada yang mengolok-olok wa yustahza'u biha, atau ngolok-ngolok nih. Ngolok-ngolok yang berjilbab, ngolok-ngolok ayat Quran, ngolok-ngolok ayat hadis, ngolok-ngolok orang yang berubah, ya keluar kata-kata meme-meme yang tidak bagus, kalimat-kalimat yang mengesankan pelecehan. Kata Quran, jangan buang-buang energi dengan balas mencela, gak ada kerjaan. Mencela yang sudah kotor, buang-buang energi. Mencela yang sudah tercela, gak ada kerjaan. Ya. Fala taqudu ma'ahum, acukan aja. Acukan. Kalau bikin status, dosa dibalas, cuekin aja, ntar mati sendiri. Sudah. Kalau dia ada tayangan TV, gak usah ditonton, ratingnya turun, habis. Nggak usah di-follow, sudah. Jangan bikin panggung untuk orang itu sehingga merasa kegeeran. Saya banyak ditanya nih, ada di soal. Ustadz mengucapkan kepada seseorang bahwa akan membimbing dia ke surga dan sebagainya. Ya, bagaimana keterangan Ustadz seperti itu? Ada yang mengatakan ni orang sudah merasa jadi ahli surga. Ada yang mengatakan ni orang sombong, orang takabur, orang ini. Sampai belakangan ada yang nulis kemudian di Instagramnya begini. Kami ikhlas, silahkan bawa ke surga dan seterusnya. Saya katakan, orang ketika melihat apa yang saya sampaikan akan terbagi pada 3 bagian. Bagian pertama, setelah peristiwa itu saya sampaikan apa yang saya lakukan kepada orang-orang yang ikhlas, soleh, baik. Ulama-ulama yang sangat sekali tawadhu. Saya sampaikan, saya baru menyampaikan begini. Apa responnya? Langsung kepada saya dikatakan, Masya Allah, tarhib wa tarhib. Tarhib, ajakkan berita pada kebaikan. Tarhib, ancaman jika menyalahi apa yang telah Allah tetapkan. Dan itu biasa. Imam Atha bin Rabah menasihati ulama, pemimpin, mengatakan dengan kalimat-kalimat substansinya sama. Kalau Anda berkhianat, Anda akan berhadapan dengan Allah sendirian. Hati-hati, tidak ada yang menjaga Anda. Itu kalimat saya lengkap sekali, tidak ada yang menjaga Anda dan sebagainya, dan seterusnya. Indah. Tapi kalau Anda mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka Anda akan mendapatkan pahala dari Allah yang meringankan hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang cepat Anda ke surga. Dan tentu diakhiri dengan kalimat insyaallah. Nah, maka golongan pertama menerima itu targhib wa tarhib. Yang kedua, ada yang enggak paham, Ustaz kok menyampaikannya Ustaz seakan-akan mengatakan saya akan bimbing Anda ke surga. Apakah Ustaz merasa jadi ahli surga? Saya katakan, Mas, itu saya mengucapkan di akhir kalimat insyaallah. Cuman saya kan enggak doyan pencitraan. Jadi begitu saya itu tampil kalimat, saya enggak pernah pakai clip on, enggak pernah pakai mic. Itu orang yang ngambil dari jauh pakai kamera. Karena saya nggak pakai clip on, maka tidak semua kalimat saya itu terdengar. Di ujung saya tutup dengan kalimat insya Allah, jika Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak saya masuk surga, ya saya terima itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Makanya setiap kalimat kita katakan, jangan katakan pasti, tapi katakan insya Allah. Maka ketika saya berikan penjelasan, menerima. Oh begitu Ustaz, mohon maaf kami tidak tahu. Golongan ketiga, nggak saya jelaskan pun atau saya jelaskan pun tetap begitu. Memang pengennya begitu, bikin rame aja. Dan jadi peluru gitu, ya. Nah orang-orang begini nggak usah dikasih panggung, biarin aja. Ya capek-capek kalau Anda respon, biarkan saja. Dan jangan, kita sekarang tugas kita menjaga keutuhan bangsa. Jaga ketenangan bangsa kita. Ya, pencoblosan sudah selesai, tunggu hasilnya. Sudah selesai, berdoa kepada Allah dengan baik, berbuat yang baik untuk bangsa. Jangan ribut-ribut, jangan saling celah. Sudah selesai urusannya, kecebong sudah selesai, kampret sudah hilang, udah habis. Nggak ada, apa yang mau Anda dapatkan? Anda mau cari dosa lagi? Hah? Apa yang mau Anda dapatkan?
Udah selesai. Sekarang tugas saatnya kita mendekat kepada Allah, berdoa kebaikan untuk bangsa, minta sama Allah supaya bangsa kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang bisa memberikan perhatian kepada rakyat. Lalu kita tunjukkan kita damai, kita tenang, jaga keutuhan, kemudian beraktivitas dengan normal, saling menghormati. Kalau perlu untuk doakan tuh orang-orang yang sering berbeda pendapat. Antum dengan teman beda pilihan, sekarang selesai. Akhi, minta maaf ya kalau ada yang salah. Yuk kita berdoa untuk yang baik-baik. Ajak begitu, sekarang kampanyekan yang baik-baik. Urusan yang lain-lain serahkan pada Allah, ikhtiar yang baik. Ya, yang baik berbuat jujur, jangan curang, jangan macam-macam, sudah selesai. Urusan kita berikhtiar, berdoa, jaga kemudian ketenangan. Paham insyaallah? Ya, kalau ada orang-orang yang iseng memprovokasi, jangan terpancing, biarkan saja. Saya terakhir di jalan tadi saya menerima ada orang yang merubah kata-kata, ya, dari merek sepatu jadi Adi Somad dan macam-macam. Ya, saya nggak peduli. Ya, biarin aja, nggak apa-apa, jangan dibalas dengan celaan lagi. Sudah, jangan usah dibalas. Tidak usah dibalas, kita doakan dengan yang baik, tapi saya mau ingatkan, ketika lisan Anda sudah tajam pada seorang ulama, maka itulah awal kehancuran karir Anda dalam kehidupan dunia. Ingat baik-baik kalimat itu. Ketika lisan Anda sudah mulai tajam pada ulama dengan cara yang tidak tepat, apakah penghinaan, pelecehan, maka itu tanda awal kejatuhan karir Anda dalam urusan dunia dan ancaman Allah untuk urusan akhirat. Pilihannya cuma dua. Ada orang yang dengan itu bisa tobat, ada orang yang istidraj. Dia terhempas dalam keburukan-keburukannya dan menambah dosa-dosanya di situ. Maka jangan biarkan saudara kita terlibat dalam dosa, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan berbuat hal yang sama. Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, maka dengan kebaikan itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Itu pesan saya, ini harus saya sampaikan supaya kita terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Ya, jangan bersitegang, tinggalkan keburukan-keburukan, siap berbakti untuk bangsa, siap insyaallah. Ya, berbuat maslahat, siap. Baik, maka ikuti seruan saya, jaga kedamaian, hadirkan ketenangan, jangan saling mencela, kemudian mohon doa kepada Allah supaya bangsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana Ustaz tentang yang liberal tadi? Pertama, berdoa kepada Allah di keheningan malam dalam sujud, tahajud, minta kepada Allah supaya ayah diberikan petunjuk, ya. Minta. Kemudian yang kedua, hadirkan ceramah-ceramah yang membahas tentang Islam liberal, bahayanya dan seterusnya. Buku-bukunya, saya sarankan beli buku-buku misalnya yang ditulis oleh teman-teman di INSIS. Ya, ada Ustadz misalnya Fahmi Zarkasi yang di Miumi, ada Ustadz Adian Husaini, ya ada Ustadz Ugi Sugiharto. Itu bagus tulisannya dan itu mencerahkan, objektif, tidak mencela orang tapi memberikan penjelasan objektif tentang pemikiran. Beli buku Mishkat karangan Ustadz Hamid, ya, Fahmi Zarkasi. Beliau anak keturunan dari Gontor, pemikir yang sangat hebat. Saat menuliskan buku Mishkat, langsung buku itu ada di perpustakaan Washington di Amerika. Saking dahsyatnya, saking bagusnya isi bukunya. Silakan Anda baca, cari media Islamnya yang ditulis oleh teman-teman pemikir supaya ada pembanding. Jadi ketika ayah Anda tadi terjerumus dalam pemikiran yang tadi, berikan buku tadi, berikan bacaan tadi, berikan ceramah-ceramahnya di YouTube supaya ada perbandingan antara pemikiran tadi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi. Jelas di sini? Baik, terakhir. Insyaallah besok hari Jumat. Maka mulai siapkan sunnah-sunnah Jumat. Surat Al-Kahf jangan lupa. Potong kuku, berdoa kepada Allah, hidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua, untuk hari Sabtu, ini mungkin kajian terbatas karena ini kajian untuk menyiapkan penghuni Taman Firdausi. Tapi nanti akan di-live-kan di Akhir TV tentang kajian bagaimana menjadi penghuni Taman Firdaus yang terbaik. Ya, waktunya siang dari jam 12 sampai kurang lebih jam 3 menjelang asar. Nanti akan ada kajian tersambung lewat Akhir TV saja. Kemudian hari Ahad, insya Allah kami akan terbang ke Jepang. Tentunya pesawatnya yang terbang, saya ikut ke dalam pesawat. Dan akan tersambung dari Jepang hari Senin dan Selasa. Senin kami di Tokyo dan Selasa di Osaka. Insya Allah teman-teman sekalian, mudah-mudahan saudara-saudara di sana diberikan kesehatan. Nanti ada ketersambungan dari sana untuk juga melakukan rekaman. Dan rekaman itu nanti akan ditampilkan di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kami akan memberikan materi Ramadan yang lebih lengkap saat di bulan Ramadan tanggal 1 sampai akhir Ramadan melalui channel Trans TV insya Allah. Ya, waktunya sekitar 30 menit, jadi agak panjang untuk bisa menerangkan. Baik, kemudian untuk yang itikaf, barangkali masjid ini akan menerima secara terbatas, tapi tolong pastikan yang belum punya Mushaf At-Taisir, juga buku yang telah kami siapkan, ini insya Allah sedang cetak 10.000 nih, sedang kita tunggu. Dan nanti kita cetak 10.000 lagi, pokoknya kalau ada rezeki kita cetak. Ini 20.000 kita siapkan, nanti insya Allah kita bagikan lagi, tapi prakteknya dimulai di Ramadan. Nanti insya Allah Ramadan itu saya akan fokus memberikan bimbingan Quran saja, nanti disampaikan lewat video Akhir TV. Anda yang bisa bergabung, silahkan bergabung. Yang nggak bisa datang, masuk lewat saluran TV-nya. Perhatikan bagaimana bimbingannya. Karena nanti kita akan berikan bimbingan spesial dalam 30 hari menghafal Quran 30 juz. Jadi Anda bisa praktikkan setiap harinya bagaimana caranya. Anda bisa pelajari langsung dari rumah Anda tanpa harus berada di masjid. Untuk yang itikaf nanti, insya Allah nanti akan ada kelompok-kelompok yang akan dibimbing. Dan mohon maaf barangkali kapasitasnya akan agak terbatas. Mungkin nanti akan dibuka pendaftaran. Kalaupun tidak ada di sini, silahkan tersambung lewat saluran Akhir TV-nya. Mudah-mudahan di situ nanti ada bimbingan yang bisa diikuti. Jelas insya Allah? Baik, kalau sudah jelas, kita akhiri. Semoga Allah muliakan kita semua.
dan memberikan fadilah-fadilah kepada kita pada pertemuan kita di malam hari ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hadha syahr sya'ban ya rabbal alamin. Barik lana fi umurina wa barik lana fi a'malina wa balighna ramadan bis sihha wal afiyah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. خلال خير ورشد ربي وربك الله. اللهم يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم فهمنا يا الله ما تعلمنا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.